Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Nanang Bagraan di UKM Kampung dengan semboyan kreativitas tanpa batas. Oke, hari ini kita akan membahas video tentang sertifikat tanah hasil PTSL. Oke, karena beberapa hari yang lalu ada yang berkomentar, bapak-bapak adalah bapak-bapak yang berkomentar bagaimana kalau sertifikat hasil dari PTSL yang berupa HGB mau di SHM-kan. Oke, hari ini akan saya bahas mengenai pencoretan BPHTB pada sertifikat hasil PTSL. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan PTSL itu? Apa sih kepanjangannya PTSL? PTSL adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Disingkat PTSL. PTSL itu apa? Ini. Jadi sebelum kita panjang lebar, kita cari tahu dulu apa sih PTSL itu. Oke, bisa dilihat di sebelah kiri saya ini ya. PTSL adalah kegiatan pendaftaran pertama untuk pertama kali, ya kan? Pendaftaran tanah untuk pertama kali secara serentak di seluruh Indonesia atau dan bisa dibaca lah di sini ya. Jadi simpelnya itu PTSL itu adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali bagi tanah-tanah yang belum bersertifikat, yang masih letter C, yang masih petok D atau yang lainnya lah, yang masih egendom, yang belum bersertifikat itu sama pemerintah, semua tanah yang ada di Indonesia itu disertifikatkan. Supaya apa? Supaya hak pemilik tanah atau yang menguasai tanah itu haknya dilindungi oleh hukum dan dilindungi oleh negara. Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya sertifikat, haknya menguasai tanah yang bapak-bapak atau ibu-ibu miliki ini dilindungi oleh negara. Jadi pemerintah mengadakan kegiatan PTSL ini. Memang sih serentak, tapi kan nggak selangsung satu Indonesia bareng gitu ya, enggak, secara bergiliran dari desa satu ke desa yang lain bergiliran ya. Nah, kalau tempatnya belum ada PTSL ya ditunggu saja, semua pasti melakukan PTSL. Seperti kalau punyanya bapak saya ini yang akan saya jadikan contoh itu di Surabaya kemarin sudah jadi sertifikatnya, yaitu hasil PTSL. Biayanya berapa? Biayanya murah, nggak sampai 500.000, wis jadi sertifikat. Itu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Setelah tahu apa itu PTSL, sekarang kita lanjut, ya kan? Seperti dengan tadi, saya kasih contoh lah. Bisa lihat di layar sebelah ini. Nah, ini adalah contoh sertifikat hasil dari PTSL. Di bawah saya kasih kotak merah. Itu bisa dibaca. Ya, di situ ada panjangannya PTSL itu apa? Pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan peraturan pemerintah nomor sekian-sekian tahun 2018 dan peraturan Menteri ATR BPN tahun 2018 juga. Karena tanahnya ini ada sejarah tanahnya juga. Kalau tanahnya bapak saya ini tanah bekas egendom.
dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh sertifikat hasil PTSL. Nah, tanahnya dulu bekas agendom. Nah, ini. Kemudian di lembar pendaftaran pertama ya. Di lembar berikutnya itu kalau hasil PTSL itu ada tulisan kayak gini. Nah, ada penerima hak harus melunasi pajak terutang kepada sesuai dengan peraturan sekian-sekian. Nah, ini berarti penerima hak karena kita diberi hak oleh negara, ya kan, diberi hak, maka kita kena BPHTB. Nah, ini yang maksudnya kata-kata ini adalah kita harus membayar BPHTB, ya kan, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kenapa kita harus bayar? Karena kita diberi hak oleh pemerintah, diberi hak menguasai tanah. Nah, tadi ya BPHTB singkatannya biaya hak perolehan atas tanah dan bangunan. Kalau kita jual beli juga kena BPHTB. Waris juga kena BPHTB karena menerima hak. Sama, ini kita diberi hak oleh pemerintah, maka kita juga harus membayar BPHTB. Oke ya. Jadi karena di sertifikat yang lembar kedua ini ada tulisan kayak gini, berarti kita masih punya utang. Jadi supaya kita nggak punya utang, nah ini berarti harus dicoret. Nah, ini tulisan ini dicoret. Gimana cara nyoretnya? Ya ini kita harus melunasi BPHTB. Nah, sekarang gimana sih caranya, prosesnya, alurnya? Kalau kita melakukan pengurusan pencoretan BPHTB ini, yang pertama-tama adalah kita harus melunasi BPHTB. Nah, jadi untuk pembayaran BPHTB itu biasanya di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah. Nah, ini waktu kita mau ke sana, kita mau ke Badan Pengelolaan dan Keuangan Pajak Daerah. Nah, kita harus mempersiapkan dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dibawa ke sana. Dokumen apa aja sih yang harus kita persiapkan. Nah, oke, di samping saya ini nanti ada dokumen yang harus dibawa ya di kantor BPKAD atau apalah yang biasanya, tapi di kabupaten atau kota namanya bisa beda-beda. Oke, satu yang harus dibawa adalah fotokopi sertifikat. Fotokopi sertifikat hasil PTSL tadi difotokopi, kemudian KTP ini harus, kemudian fotokopi SPPT PBB. Oke, yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu foto tampak depan rumah atau objek yang terkena BPHTB. Jadi kalau sertifikat bapak-bapak atau ibu-ibu di atasnya ada rumah atau ada bangunan, berarti foto rumah atau foto bangunannya, bangunan apalah terserah. Tapi yang harus di atas sertifikat tersebut. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu hasil PTSL-nya, sertifikat hasil PTSL-nya adalah rumah, ya foto rumahnya. Jadi foto tampak depan. Kemudian foto jalan. Nah, foto jalannya di depan rumah bapak-bapak atau ibu-ibu ini, jalan depannya difoto dan diperlihatkan rumahnya. Nah, cara motonya gitu. Nanti ada contoh-contohnya. Oke, setelah foto jalan juga nanti di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah akan dikasih surat pernyataan. Nah, surat pernyataan tersebut diisi nanti ada petunjuknya. Jangan lupa membawa materai. Diisi surat pernyataan materai, tanda tangani. Oke, selesai. Nah, nanti diajukan ke loket. Nah, nanti di situ akan dihitung berapa sih nilai pasar
tanah dan bangunan Bapak ini. Nah, itu nanti ada hitungannya BPADB sesuai dengan perda masing-masing ibu kota atau ibu kota, masing-masing kota atau kabupaten. Oke, ini akan saya kasih contoh ya, gimana sih foto tampak depan. Nanti Bapak Ibu biar nggak inilah, saya kasih contoh nggak apa-apa. Jadi seperti di sebelah ini foto tampak depan rumah. Nah, ini foto tampak depan. Nah, fotonya yang jelas. Jadi nanti biar yang ngitung itu biar biar valid lah. Gitu. Kemudian ini foto tanpa jalan. Nah, ini jalannya lihatkan. Kalau jalannya 1 meter gimana ya? Pokoknya jalannya difoto. Nanti sama orang BPKAD itu dilihat di Google Earth, oh jalannya sekian. Nah, nanti ditentukan berdasarkan SPPT itu berapa, berdasarkan nilai pasar, tanahnya berapa, bangunannya berapa. Nah, nanti dihitung, dikurangi. Kalau penerima hak biasanya dikurangi 60 juta yang tidak kena pajak, kemudian dikalikan 5% berapa gitu. Oke. Nah, ini juga saya kasih contoh ya. Ini adalah form yang saya dapat dari Kota Surabaya. Ini adalah sertifikat bapak saya urus pencoretannya. Jadi pada waktu ke BPKAD itu akan mendapat setelah kita formulir tadi lengkap ya, formulir data-data lengkap kita kasihkan ke loket. Nah, nanti di loket, nah ini dapat seperti ini. Nah, kalau ini di rumah bapak saya ini kena 2 juta sekian. Jadi kalau waktu itu saya ya wes oke, saya bayar. Tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu merasa keberatan, ya bisa minta keringanan atau dispensasi, nanti ada loket tersendiri. Nah, kalau sudah oke, bisa langsung dibayar. Nah, setelah dibayar nanti dapat bukti pelunasan. Selain kwitansi bank juga dapat bukti pelunasan ya, seperti ini. Bukti pelunasan sudah dibayar tanggal sekian. Nah, bukti pelunasan ini nanti akan dibawa ke kantor BPN. Oke ya. Jadi setelah semua ini selesai di kantor BPKAD selesai, sudah dapat bukti pembayaran BPATB. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah ke kantor BPN. Nah, ini karena yang nulis tadi BPN di lembar kedua tadi penerima hak wajib melunasi pajak terhutang. Nah, pajak sudah dibayar, dilunasi, kembali lagi ke BPN supaya BPN yang melakukan pencoretan. Oke, pada waktu kita ke kantor BPN ada dokumen-dokumen apa sih yang harus dibawa supaya kita nggak bolak-balik. Nah, oke, yang pertama pasti adalah sertifikat asli. Yang pertama, lihat di samping saya ini nggak apa-apa. Saya agak-agak nanti kalau nggak pas foto-foto nggak hafal sih. Jadi yang pertama sertifikat asli, yang kedua KTP dan KK, kartu keluarga. Kemudian yang ketiga kopi SPPT PBB dan asli ya, kopi dan asli di bawah. SPPT PBB, kemudian yang apa SSPD atau surat setoran pajak daerah. Nah, tadi yang bukti pelunasannya dari Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah tadi di bawah, yang asli di bawah, kasihkan nanti di BPN juga. Dan juga jangan lupa foto disiapkan, fotonya yang tadi barangkali dari BPN minta ya kita kasih, tapi biasanya enggak sih. Terus kemudian apa lagi? Kwitansi pembayaran dari ya biasanya kita kan tadi ada surat setoran lunas, bukti pelunasan, juga ada kwitansi. Nah, kwitansinya ini kita copy aja. Nah, itu diserahkan,
kita bawa ke kantor BPN. Nah, setelah di kantor BPN, daftar ke loket ya seperti biasanya lah. Ditanyain mau apa, mau melakukan pencoret BPATB, datanya apa, ini Pak sudah lengkap komplit. Oke, nah nanti di BPN, di loket BPN, kalau ngurus sendiri ya di pengurusan sendiri, kasih tanda terima, paling lambat 2 minggu sertifikat sudah jadi. Nah, kayak apa sih jadinya sertifikat kalau sudah dilakukan pencoretan? Ya kayak ini. Nah ini di samping saya ini ada contohnya. Nih, nah ini telah dilakukan pembayaran. Yang tadi penerima hak harus melunasi pajak terutang dicoret, selesai, wis jadi sertifikat bapak-bapak ibu-ibu, HGB-nya kalau HGB ya ini ya, kalau HGB-nya hasil dari PTSL sudah dicoret pajaknya, baru bisa melakukan peningkatan hak ke SHM, ya kan, mudah. Kalau ditanya berapa biayanya untuk melakukan pencoretan BPATB, kalau di BPN tidak ada biaya Bu kalau melakukan pencoretan BPATB. Kita bayarnya di Pemda tadi, pajak daerah, BPATB, dapat kwitansi kita bawa ke BPN, syarat-syaratnya tadi seperti yang tadi saya ceritakan, saya ungkapkan. Nah, itu dibawa ke BPN, nanti dilakukan pencoretan. Tidak ada biaya, 0 rupiah. Ya biayanya paling materai lah kalau pakai surat puasa, 0 rupiah, 2 minggu paling lama jadi. Nah, setelah jadi diambil baru melakukan pengurusan ke SHM, mudah, dilakukan sendiri saja, nggak usah pakai orang lain, nggak usah pakai diurus dewe. Oke, semoga video saya ini bisa membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang ini sudah banyak menerima sertifikat PTSL. Ya, kalau yang sudah menerima SHM ya alhamdulillah. Kalau yang menerima HGB ya alhamdulillah juga, disyukuri. Kemudian dilakukan, silakan melakukan peningkatan hak juga. Peningkatan hak cuma murah juga, Rp50.000. Oke, semoga ini membantu bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ini adalah pengalaman yang saya lakukan, yang saya pernah lakukan. Insya Allah nggak ada yang dibuat-buat. Ini semua saya jalani sesuai prosedur. Oke, sekian dulu dari saya, Nanang Barkaan. Tetap di channel kami, channel UKM Kampung, kreativitas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.